Salam ASN. Video ini akan membahas tentang penyusunan SKP Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Yuk kita simak bersama. Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 merupakan pembaharuan Permenpan RB nomor 8 2021. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN yang mencakup PNS dan P3K. Tujuan peraturan ini yaitu peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai, penguatan peran pimpinan, dan penguatan kolaborasi. Yuk kita simak apa saja pokok pembahasan dari pengelolaan kinerja pegawai ASN. Bahasannya terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Fokus video kali ini yaitu perencanaan kinerja yang mencakup penyusunan SKP Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. Yuk kita simak langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan pimpinan dan pegawai sebelum menuliskannya ke dalam format SKP JA dan JF. SKP Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional ditetapkan dari penyelarasan kinerja organisasi dengan runtutan sebagai berikut. Dimulai dari RPJMN atau RPJMD, rencana strategis, perjanjian kinerja, SKP JPT, kemudian dengan adanya dialog kinerja menghasilkan SKP JA dan JF. Dialog kinerja yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai mengatur tentang pembagian peran hasil dan tanggung jawab yang akan menghasilkan kesepakatan. Adanya klarifikasi ekspektasi, akan menyepakati rencana kerja yang berupa hasil kerja dan perilaku kerja pegawai, sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi atas pencapaian kinerja pegawai. Dalam dialog kinerja dan klarifikasi ekspektasi ini, juga akan dibagi peran pegawai berdasarkan strategi pencapaian hasil kinerja, siapa melakukan apa. Berikut adalah matriks pembagian peran dan hasil sesuai dengan format Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Rencana hasil kerja yang telah disepakati berupa hasil kerja utama yaitu dengan tingkat prioritas tinggi dan hasil kerja tambahan dengan tingkat prioritas rendah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan dan mengklarifikasi hasil kerja dan perilaku kerja yaitu perencanaan strategis, perjanjian kinerja unit kerja, organisasi dan tata kerja, rencana kinerja pimpinan, kompetensi atau keahlian, dan prioritas pencapaian kinerja. Dalam menentukan keberhasilan hasil kinerja pegawai, pimpinan dapat menggunakan ukuran pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Pendekatan kualitatif, ekspektasi pimpinan bersifat deskriptif. Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu beserta target dideskripsikan dalam satu narasi, tidak menekankan dalam satuan pengukuran. Pendekatan kuantitatif, ekspektasi pimpinan bersifat terukur. Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu dinarasikan terpisah dari target, menekankan satuan pengukuran kuantitas pada ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu. Perilaku bekerja dilandaskan pada core values ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Selain itu, pimpinan juga dapat memberikan ekspektasi khusus terhadap perilaku kerja yang harus ditunjukkan pegawai dalam rangka pencapaian kinerja melalui dialog kinerja. Kemudian, dalam lampiran SKP ini juga terdapat sumber daya, skema pertanggungjawaban, konsekuensi pencapaian kinerja yang telah disepakati bersama. Dukungan sumber daya seperti sumber daya manusia, anggaran, peralatan kerja, pendampingan pimpinan, sarana dan prasarana. Kemudian, untuk skema pertanggungjawaban, yaitu menyepakati waktu pelaporan perkembangan hasil kerja, yaitu secara periodik atau rutin, atau dengan waktu tertentu. Konsekuensi pencapaian kinerja berupa konsekuensi positif
yaitu capaian kinerja memenuhi ekspektasi pimpinan dengan adanya pemberian reward kepada pegawai berupa material atau non-material dan pemberian penugasan baru. Kemudian adanya konsekuensi negatif berupa teguran atau pengalihan penugasan baru. Format dan lampiran SKP berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Berdasarkan rencana hasil kerja JPT dan juga adanya kesepakatan dengan pimpinan mengenai pendekatan yang akan digunakan pada SKP, Biro SDM di Badan Kepegawaian Negara menggunakan pendekatan hasil kerja kuantitatif. Oleh karena itu, yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan format SKP pendekatan hasil kerja kuantitatif. Data pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja yang digunakan dalam video ini bukan merupakan data sebenarnya dan hanya sebagai contoh. Lengkapi terdahulu nama instansi dan periode penilaian SKP. Kemudian, masukkan data pegawai yang dinilai dan juga pejabat penilai kinerja berupa nama, NIP, pangkat atau golongan ruang, jabatan, dan unit kerja. Mengisi kolom rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, kita perlu melihat terlebih dahulu SKP JPT. Berikut adalah SKP JPT. Di dalam SKP JPT ini, terdapat rencana hasil kerja atasan, kemudian diturunkan ke indikator kinerja individu atasan yang dapat diintervensi pada SKP JA dan JF. Tuliskan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi di dalam kolom yang tersedia. Selanjutnya, kita juga membutuhkan rencana hasil kerja sebagai pendukung dan juga realisasi dari hasil kerja atasan yang diintervensi. Juga terdapat aspek yaitu ukuran keberhasilan, indikator kinerja individu, dan juga target yang sesuai dengan perjanjian untuk mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Lakukan kegiatan yang sama dengan menuliskan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi di poin-poin berikutnya. Hasil kerja tambahan dapat diberikan dengan adanya kesepakatan dengan pimpinan. Kolom berikutnya yaitu perilaku kerja. Perilaku kerja ini digunakan sebagai pedoman ASN dalam bekerja, yaitu berdasarkan pada core values ASN berakhlak. Dan juga pada SKP ini terdapat ekspektasi khusus pimpinan, yaitu pimpinan dapat memberikan ekspektasinya terhadap pegawai sesuai dengan core values ASN. Setelah semua bagian dari SKP ini terisi dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan pimpinan, maka tugas jabatan administrasi dan jabatan fungsional adalah menandatangani form SKP yang telah dibuat. Setelah diajukan pimpinan, maka pimpinan akan menandatangani sebagai bukti adanya persetujuan akan SKP yang telah dibuat. Berikut adalah format lampiran SKP. Isikan terlebih dahulu nama instansi, kemudian dilanjutkan dengan periode SKP, yaitu dalam contoh adalah periode tahunan. Tuliskan dukungan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung hasil kerja kita, kemudian skema pertanggungjawaban secara periodik atau rutin, dan juga konsekuensi yang telah ditetapkan bersama dengan pimpinan. Terakhir, tuliskan tempat dan tanggal pembuatan SKP. Lalu, bubuhkan tanda tangan pada kolom pegawai yang dinilai, kemudian dilanjutkan kepada pejabat penilai kinerja untuk dimintakan tanda tangan sebagai bukti persetujuan. Sekian penjelasan penyusunan SKP dan juga contoh pembuatan SKP Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. Sampai jumpa dan terima kasih.